pertama, obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa SWI adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2006, ketika SWI mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Pada tanggal yang sama, SWI Company membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950.000 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli $1.010.000 dalam kurung 10% dikali nominal $10 juta ditambah premi $10.000. Jadi harga beli $950.000 di debit dan keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi $60.000 di kredit. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh SWI ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM $950.000 di debit, kas $950.000 di kredit, untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. 1. Metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencangkup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008, utang obligasi 10% $1.010.000. Investasi dalam obligasi PAM $950.000. Keuntungan atas penarikan obligasi $60.000. Sebagai hasil dari ayat jurnal kertas kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar $9.090.000. Nilai nominal $9 juta ditambah premi yang diamortisasi sebesar $90.000. Kertas kerja konsolidasi PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dalam ribuan. Laporan laba rugi penjualan PAM sebesar $4.000, SWI $2.000, dan untuk laporan konsolidasi $6.000. Laba dari SWI $202, dan untuk penyesuaian dan eliminasi debit $202. Keuntungan atas penarikan obligasi, penyesuaian dan eliminasi, yang A 48 dan yang B 12 itu di kredit, dan laporan konsolidasi 60. Pendapatan bunga 110 di SWI,
Beban termasuk harga pokok penjualan 1.910 di PAM, dan untuk SWI 1.890. Laporan konsolidasi 3.800. Beban bunga 980, itu di PAM. Untuk penyesuaian dan eliminasi 98 di kredit. Untuk laporan konsolidasi 882. Beban hak minoritas $22 dikali 30%. $1.312 di PAM, dan di SWI $220. Untuk laporannya yaitu $1.312. Laba ditahan PAM $4.900, dan untuk laporannya 4.900. Laba ditahan di SWI $4.000, dan untuk eliminasi $4.000 ditambah laba bersih 1.312 di PAM, dan di SWI 220. Laporannya itu 1.312. Laba ditahan 31 Desember di PAM 6.212, di SWI 4.220. Laporannya 6.212. Neraca aktiva lainnya di PAM 39.880, di SWI 19.100. Laporannya yaitu 58.980. Piutang bunga di SWI 50, dan untuk eliminasi 50. Investasi dalam SWI di PAM 6.502, dan eliminasinya yang C yaitu 202 6.300. Investasi dalam obligasi PAM di SWI 960, dan dieliminasi 960. Investasi dalam obligasi PAM di PAM-nya yaitu 46.382, di SWI-nya 20.110. Laporannya yaitu 58.980. Kewajiban lainnya di PAM yaitu 9.590, dan di SWI 10.890. Laporannya yaitu 20.480. Utang bunga di PAM yaitu 500, dan eliminasi 50. Laporan 450. Utang obligasi 10% yaitu 10.080 di PAM, eliminasi 1.008. Laporan 9.072. Saham biasa 20.000 di PAM, di SWI 5.000, eliminasi 5.000, dan laporan yaitu 20.000. Laba ditahan di PAM yaitu 6.212, di SWI 4.220, di laporan yaitu 6.212. Laba ditahan di PAM 46.382, di SWI 20.110, dan hak minoritas eliminasi yang D yaitu 66, dan yang E yaitu 2.700. Laporannya yaitu 2.766. Laba yang dilaporkan oleh SWI untuk setiap tahun dari keempat tahun tersebut. PAM membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari SWI bagi pengakuan
bagian per bagian atas keuntungan konstruktif tersebut. Laba dari SWI 12.000 di debit, investasi dalam SWI 12.000 di kredit. Pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam SWI akan sama dengan 70% ekuitas SWI. Pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam SWI akan sama dengan 70% ekuitas SWI. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2008 adalah sebagai berikut. Utang obligasi 10%, yaitu 1.080.000. Keuntungan atas penarikan obligasi 48.000. Investasi dalam obligasi PAM 960.000. Untuk mencatat keuntungan dan mengeliminasi jumlah resmi lokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. Yang B, pendapatan bunga 110.000, beban bunga 98.000, keuntungan atas penarikan obligasi 12.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Yang C, laba dari SWI 202.000, investasi dalam SWI 202.000 untuk menetapkan resiprositas. Yang D, beban hak minoritas 66.000, hak minoritas 66.000 untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Yang E, laba ditahan SWI 4 juta, saham biasa SWI 5 juta, investasi dalam SWI 6.300.000, hak minoritas 1 Januari 2008 2.700.000. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal dan menetapkan hak minoritas awal. Yang F, utang bunga 50.000, piutang bunga 50.000 untuk mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga. Ayat jurnal kertas kerja yang pertama mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PAM serta investasi obligasi SWI dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sebesar $48.000, jumlah $48.000 ini adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar $60.000 pada pembukuan terpisah PAM dan SWI per 31 Desember 2008. Ayat jurnal B mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah PAM dan SWI melalui amortisasi pada tahun 2008. Jumlah perbedaan ini adalah $12.000 dan apabila kredit keuntungan atas penarikan obligasi, hal ini akan membuat keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya, yaitu $60.000. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jika ayat jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akan dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah jurnal. Ayat jurnal F pada kertas kerja konsolidasi mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Hal ini menyebabkan utang bunga pada neraca konsolidasi sebesar $450.000, yakni
nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal 9 juta dolar. Perhatikan bahwa perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini disebabkan karena PAM yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan kepada perusahaan penerbit. 2. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik, PAM dan SWI akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya. Laporan beban bunga PAM sebesar 98.000 dolar dan pendapatan bunga SWI sebesar 110.000 dolar. Perbedaan sebesar 12.000 dolar diakui pada pembukuan terpisah PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah PAM dan SWI. Ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan adalah: pendapatan bunga 110.000, utang bunga 50.000, utang obligasi 10%, 1.006.000, beban bunga 98.000, piutang bunga 50.000, investasi dalam obligasi PAM 970.000, investasi dalam SWI 48.000. Ayat jurnal ini mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga, jumlah resiprokal piutang bunga dan utang bunga, serta jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi. Sisa perbedaan sebesar 48.000 dolar dikreditkan karena investasi dalam SWI. Untuk menetapkan resiprositas antara investasi PAM dan SWI dan akun ekuitas SWI pada awal tahun 2009, hal ini diperlukan karena PAM meningkatkan akun investasinya pada tahun 2008 ketika PAM menyesuaikan akun pendapatan investasinya terhadap keuntungan konstruktif. Dengan kata lain, akun investasinya PAM dalam SWI melebihi nilai buku tercatatnya pada SWI sebesar 48.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2008. Ayat jurnal kertas kerja tahun 2009 untuk SWI dan dicantumkan dalam kertas kerja konsolidasi sebelum jumlah resiprokal investasi dan ekuitas dieliminasi. Penyesuaian kertas kerja yang lama juga diperlukan pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Sebagai contoh, kertas kerja konsolidasi mengkreditkan akun investasi dalam SWI sebesar 36.000 dolar pada tahun 2010, 24.000 dolar pada tahun 2011, dan 12.000 dolar pada tahun 2012. Akuisisi obligasi perusahaan ini. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan induk melalui pasar obligasi. Contoh, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal 1 juta rupiah berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun. Pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2016, 1 tahun kemudian, 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar Rp100.000 dengan harga beli 104.500 melalui pasar obligasi
Jurnal yang harus disusun. Yang pertama, PT Indo menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif karena untuk menarik kembali obligasi Rp100.000 PT Indo membayar lebih besar, yakni Rp104.500, namun tidak diakui seluruhnya karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan atau kerugian PT Anak hanya sebesar proporsi kepemilikan PT Indo di PT Anak, yakni 80%, sehingga kerugian instruktif yang diakui PT Indo hanya sebesar 4.500 dikali 80% sama dengan 3.600. Laba dari PT Anak 3.600 di debit, investasi pada PT Anak 3.600 di kredit. 2. Mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar Rp3.600. Jadi, utang obligasi Rp100.000 di debit, investasi dalam obligasi Rp103.600 di kredit. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Yang pertama, dalam ilustrasi bagian ini bahwa perusahaan anak adalah perusahaan aviasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Yang kedua, Pro Corporation memiliki 90% saham berhak suara SKI Operation kepemilikan. Pro pada SKI tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu. Pada nilai bukunya seharga $9.225.000. Modal SKI adalah 10 juta dan laba ditahannya adalah $250 pada tanggal akuisisi. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk menggunakan metode ekuitas. SKI melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari SKI sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh SKI sebesar $675.000, kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90% sebesar $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 dikali 90% sama dengan $54.000. Jadi laba investasi dari SKI ini adalah sebesar $459.000. Selanjutnya yaitu ayat jurnal. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam SKI selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan SKI pada tahun 2007, 31 Desember 2007, investasi dalam SKI $675.000 di debit, laba dari SKI $675.000 di kredit. Untuk menyesuaikan pendapat investasi dari SKI terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi SKI 31 Desember 2007. Laba dari SKI $270.000 di debit, investasi dalam SKI $675.000 di kredit. Lanjutan ayat jurnal.
untuk menyesuaikan laba investasi dari Ski terhadap 90% dari $60.000. Pengakuan bagian perbagian kerugian konstruktif atas obligasi Ski selama tahun 2007 pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi Pro. Menghitung laba dari Ski dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Ski 31 Desember 2007. Investasi dalam Ski $54.000. Laba dari Ski $54. Lanjutan ayat jurnal. Untuk tahun-tahun selanjutnya hingga saat jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dari Ski dihitung dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Ski. Saldo akun investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar $10.584.000. Saldo ini dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Ski pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari Ski untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Investasi pada Ski tanggal 1 Januari 2007 $11.250.000 dikali 90% sama dengan $10.125.000 tambah laba Ski $459.000. Investasi pada Ski 1 Desember 2007 sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300 atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007 karena obligasi Ski dengan nilai nominal $5 juta telah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan utang obligasi sebesar $5 juta dan disagio atas obligasi sebesar $120.000 berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan.